Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Komisi Siasat Perguruan Tinggi Kementerian Bapak Kolonel Purnawirawan Sutioso SIP. Yang kami hormati Rektor Universitas Merdeka Malang, Bapak Profesor Dr. Anwar Sanusi SPMSI. Yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, Ibu Profesor Dr. Grahita Chandrarin MSI AKSIE. Yang kami hormati promotor, kopromotor, para penguji, promovenda, dan para tamu undangan yang berbahagia. Ujian sidang terbuka akan segera dimulai. Sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang, tanggal 26 Januari 2022, atas nama Prima Dewi Kusumawati Eskep NS Mkes, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Himne Universitas Merdeka Malang. Pembacaan Surat Keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang dan pembacaan kurikulum vitae Promovenda. Keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang nomor K44 /PPSUM /1 Romawi /2022 tentang penguji pada ujian doktor peserta program doktor S3 Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang menimbang dan seterusnya
mengingat, dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat penguji dan penyangga Profesor Dr. Imadeweni SH.MS sebagai promotor, Dr. Praptining Sukowati SH.MSI sebagai co-promotor, Profesor Dr. Parji MPD sebagai penyangga eksternal, Profesor Dr. Agus Salahuddin MS sebagai penyangga, Profesor Dr. Bonaventura Ngarahula MS sebagai penyangga, Dr. Kridawati Sadana MS sebagai penyangga, Dr. Zainur Rozikin MM MPD sebagai penyangga, Dr. Wahyu Wiyani MSI sebagai penyangga, Dr. Sri Hardini Jatmi Kowati MSI sebagai penyangga. Untuk menguji peserta program Doktor S3 Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang atas nama Prima Dewi Kusumawati SKEP NS MKes NPK 160770000016. 2. Untuk ujian hari Rabu 26 Januari 2022 pukul 9 WIB ditetapkan di Malang pada tanggal 19 Januari 2022. Direktur Profesor Dr. Grahita Chandrarin MSI AKCE ditandatangani. Tembusan 1. Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang. 2. Rektor Universitas Merdeka Malang. 3. Kabiro Administrasi Akademik Universitas Merdeka Malang. Kurikulum vitae. Nama Prima Dewi Kusumawati. Tempat tanggal lahir Kediri 17 Mei 1973. Pekerjaan dosen. Alamat rumah Jalan Letjen Suparman nomor 80 Kediri. Keluarga suami Himmatul Badri. Anak 1. Kulsum Alima Nahda. Pendidikan S1 Stikes Surya Mitra Husada Kediri. 2. S2 Universitas 11 Maret. Riwayat pekerjaan 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. 2. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. 3. Pendiri sekaligus Ketua 2 Perkumpulan Dosen Perguruan Tinggi Nusantara. Jurnal internasional. Status publish. Nama jurnal European Journal of Molecular and Clinical Medicine. Judul jurnal The Role of the Family and the Welfare of the Elderly who is instructed through life at the Nursing Home Tulungagung East Java. Selesai. Sidang terbuka promosi doktor dibuka oleh Rektor Universitas Merdeka Malang. Sidang terbuka promosi doktor dibuka oleh Rektor Universitas Merdeka Malang. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang, yang saya hormati seluruh penguji, khususnya penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Parji, yang saya hormati keluarga dari Promovenda yang sempat hadir pada hari ini, yaitu Dr. Haji Kusnadi. Beliau selaku Ketua Yayasan Surya Mitra Husada Kediri. Terima kasih Pak kehadirannya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena atas izinnya kita dapat berkumpul di ruang sidang ini untuk mengikuti sidang terbuka Komisi Doktor atas nama Prima Dewi Kusumawati. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan sidang terbuka dimulai. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa gelar doktor diberikan kepada calon doktor atau promovenda yang telah dinyatakan lulus dalam ujian akhir disertasi 2 tahap. Promovenda Prima Dewi Kusumawati telah melampaui ujian akhir tahap pertama yang bersifat tertutup dan dinyatakan lulus pada tanggal 18 Agustus 2021. Saat ini Promovenda menempuh ujian akhir tahap kedua yang bersifat terbuka di hadapan hadirin sidang terbuka Komisi Doktor untuk mempertimbangkan pemberian gelar doktor kepada yang bersangkutan. Saya mohon kesediaan para penyangga yang terhormat untuk dapat membatasi waktu dan jumlah pertanyaan sehingga diharapkan semua penguji mendapat kesempatan. Saudara Promovenda, saudara diminta untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan baik dari promotor, co-promotor maupun penyangga. Waktu yang disediakan adalah hanya 1 jam. Sebelum sidang ujian ini dimulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada saudara Promovenda. Apakah saudara saat ini merasa sehat jiwa dan raga? Apakah saudara siap untuk diuji? Siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Direktur Program Pasca Sarjana untuk memimpin jalannya sidang ini. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Rektor sudah meluangkan waktu untuk memimpin ujian ini. Untuk mengawali sidang ini kami persilahkan kepada promotor. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ima Deweni SHMS untuk menyampaikan sanggahannya. Izin posisi mic masih di unmute Prof. Made. Belum terdengar suara. Bagaimana Promovenda? Sudah Bu. Terima kasih banyak Bu Direktur yang saya hormati. Selanjutnya Promovenda yang terpelajar. Coba jawab ya secara ringkas apa-apa yang telah saya sampaikan pada saudari Promovenda. 1. Coba ceritakan secara ringkas, singkat, kaitan tema saudara terhadap penitipan keluarga. Itu yang pertama. Coba ceritakan secara singkat kaitan tema saudara terhadap penitipan keluarga. Yang kedua, apa implikasi teoritisnya penetapan Promovenda? Silahkan dijawab dengan singkat, silahkan. Terima kasih Prof. Made. Saya jawab untuk yang penitipan. Berdasarkan hasil penelitian saya, keluarga memberikan hak dan wewenang kepada panti sosial Tresna Wreda terkait dengan perawatan keluarganya yang memang tidak mampu diberikan oleh keluarga tersebut, sesuai dengan faktor-faktor indikator yang ada dalam penelitian saya, yaitu sikap, tindakan, dan keputusan. Sedangkan jawaban yang kedua, implikasi teoritiknya berdasarkan hasil penelitian saya yang menyatakan bahwa lansia dinyatakan sebagai beban keluarga,
ditinjau dari indikatornya yaitu ekonomi, sosial politik, ekonomi, sosial budaya, usia, pendidikan, itu mendukung teori dari Skinner tentang perilaku, yaitu respons seseorang terhadap stimulus. Itu Prof. Majid. Sudah. Nah, saya akan tanggapi apa-apa yang telah Ibu sampaikan, Prof. Penda sampaikan tadi itu. Pertama, apa itu keluarga? Apa ada keluarga yang tidak punya anak? Ada keluarga yang tidak punya anak. Keluarga yang dititipkan di sana kebanyakan tidak punya anak. Apa alasannya dia menitipkan? Yang menitipkan adalah anggota keluarga yang lain, Prof. Jadi bukan anaknya ataupun keluarga inti, tapi keluarga extended atau keluarga besarnya. Dititipkan karena merupakan beban bagi keluarga tersebut merawat lansia tersebut. Selanjutnya, apa tindakan dari UPT tersebut kalau ada yang meninggal? Gimana? Tindakan dari UPT tersebut kalau ada yang meninggal adalah menghubungi keluarga yang menitipkan, entah itu dari keluarganya sendiri ataupun dari misalnya yang menitipkan adalah kepala desa misalnya. Nah, itu yang dihubungi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada keluarga agar pemakaman itu diberikan wewenang kepada panti atau diberikan kepada keluarga. Seperti itu, Prof. Selanjutnya yang kedua, jawaban Ibu itu belum tepat, ya. Apa implikasi teoritisnya? Karena di dalam buku ringkasannya belum muncul, ya, belum muncul. Apa itu? Silahkan. Teoritisnya berdasarkan hasil penelitian saya itu mendukung teori dari Skinner tentang perilaku. Di sana di penelitian saya ada unsur-unsur yang sesuai dengan teori dari Skinner, yaitu ekonomi, pendidikan, sosial budaya, usia. Sudah. Apa tidak memperkaya atau memperluas teori tersebut? Bagaimana jawaban saudara? Sama saja, Prof. Jadi memperkaya memang. Jadi ada teori yang unsur-unsurnya baik itu pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya itu memang memperkaya. Sudah. Kalau memang sudah, saya cukup dulu sekian. Saya kembalikan kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana Unmar Malang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Imadeweni. Berikutnya saya persilahkan kepada kopromotor. Saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Praptining Sukawati SHMSI untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih Prof. Grahita selaku Ketua Pimpinan Sidang di pagi hari ini, dan juga Pak Rektor yang telah berkenan juga tadi membuka. Baiklah Bu Prima, saya lihat dari tadi di awal, biasanya kalau ujian terbuka itu ada senyumnya, ini nggak ada senyumnya Bu Prima. Nah, senyum cantik ya. Jadi Bu Prima, saya sudah banyak tahu ya selama bimbingan, begitu banyak lika-liku yang dihadapi ya, bahkan sempat berhenti ya kan. Dan untuk menguatkan itu Bu Prima juga perlu tenaga ekstra ya untuk bisa menyelesaikan begitu banyaknya aral melintang yang sudah berlalu ya, dan hari ini menjadi hari kemenangannya Bu Prima ya kan. Semua yang sudah dilalui itu sudah bisa dilakukan oleh Bu Prima. Itu artinya Bu Prima mampu menghadapi semuanya ya di hari kemenangan ini ya. Untuk itu Ibu hanya bisa menyampaikan bahwa dari judul itu ya, Bu Prima sudah membuktikan banyak hal ya. Jadi pada waktu proses ditinggal ibu ya, kemudian sekarang juga harus merawat ayah ya, itu menjadi bagian-bagian yang tak terpisahkan dari penelitian Bu Prima yang kebetulan memang sangat sangat ada ini ya, suatu
pijakan ya untuk bisa menjadi langkah yang lebih maksimal untuk ke depan ya. Untuk itu saya pikir Bu Prima harus mempunyai suatu harapan baru setelah ini ya. Nah, apa langkah-langkah Bu Prima ya setelah ini ya, setelah begitu banyak kegalauan yang kemarin sudah sempat disampaikan ke saya selaku ya, dan apa yang harus ya disiapkan Bu Prima untuk bisa mewujudkan apa yang sudah Ibu sampaikan di terakhir kalimat kemarin pada waktu kita bimbingan terakhir. Mungkin Bu Prima sudah bisa menyiapkan itu ya, karena judulnya Bu Prima ini sangat mungkin bisa memberikan warna di dalam posisi-posisi di mana tidak semua masyarakat ya itu bisa mengalami apa yang sudah dilakukan oleh Bu Prima kepada orang tua. Silakan. Pertama saya bersyukur sekali karena dalam proses penelitian ini membutuhkan banyak energi yang saya banyak keluarkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih juga kepada promotor dan co-promotor yang sudah membimbing saya dari awal sampai dengan akhir. Saya berharap dengan adanya hasil dari penelitian saya ini nanti bisa memberikan kebijakan kepada pemerintah terkait dengan lansia agar mereka bisa memberikan pelayanan ataupun jaminan kepada lansia dengan lebih baik lagi. Ya, sudah. Ya, baiklah. Buktikan ya Bu Prima ya nanti ya, banyak hal yang nanti akan dilakukan dari langkah-langkah pasca disertasi ini selesai ya kan, setelah ujian terbuka ini, setelah Bu Prima sudah resmi menjadi dokter ya, banyak hal yang perlu dilakukan dan jangan patah semangat ya, banyak yang perlu dilakukan dan banyak yang perlu orang mendapatkan bantuan dengan kerja keras Bu Prima yang selama ini mungkin belum banyak yang tahu kiprahnya ya. Mungkin itu ya, tetap semangat dan selamat untuk Bu Prima. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Direktur. Baik, terima kasih Ibu Dr. Papining Sukawati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setelah promotor dan kopromotor, selanjutnya saya persilahkan kepada para penyangga. Saya persilahkan untuk yang pertama kepada penyangga eksternal, beliau dari Universitas PGRI Kediri. Saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Parji MPD untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih Bu Direktur, Pak Rektor, para penguji yang saya hormati juga. Selamat ya Bu Prima. Ya. Saya mencermati disertasi panjenengan itu yang disampaikan dalam ujian terbuka ini menurut saya jauh lebih baik, ada perbaikan yang sangat signifikan. Artinya masukan-masukan dari para penguji pada waktu ujian tertutup itu ditindaklanjuti dengan tepat, dan saya pikir ini juga kerja keras dari promotor dan kopromotor sehingga hasilnya jauh lebih baik pada hari ini. Saya mengkonfirmasi aja beberapa hal mungkin karena waktunya juga terbatas. Mohon disampaikan Bu Prima, rekomendasi penting apa yang bisa panjenengan sampaikan terkait hasil disertasi ini, terutama untuk pengembangan ilmu dan kebijakan, terutama untuk dinas sosial. Rekomendasi penting apa yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rekomendasi saya untuk keilmuan, saya lebih memberikan rekomendasi supaya ilmu yang maksud saya hasil penelitian yang sudah saya teliti ini bisa lebih memperkaya ataupun menambah khazanah ilmu dari ilmu sosial. Sedangkan untuk yang kebijakan dari pemerintah, saya lebih memberikan
masukan kepada pemerintah supaya lebih mensejahterakan lansia yang memang pada saat ini terjadi ledakan usia lansia. Jadi lebih memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat mensejahterakan lansia. Prof. Kalau saya lihat hasilnya, memang ternyata konstruksi kehidupan keluarga itu ternyata tidak sederhana ya, sangat kompleks gitu. Banyak relasi-relasi yang berhubungan di situ dan disimpulkan itu ada sikap sosial, ada tindakan sosial dan keputusan sosial gitu. Nah, saran saya di dalam temuan penelitian itu ada begitu banyak, tetapi sesungguhnya masih bisa diringkas lagi. Jadi misalnya keluarga menyadari bahwa orang tua itu rewel, butuh bantuan dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek itu sebenarnya bisa diringkas menjadi temuan penelitian bahwa keluarga menyadari pentingnya kebutuhan psikologis, pentingnya kebutuhan sosiologis, pentingnya kebutuhan fisiologis misalnya. Jadi ada beberapa hal yang tampaknya dari temuan itu bisa digabung lagi gitu. Tapi dari premis minor dan mayornya saya lihat sudah sinkron dengan kesimpulan. Jadi ini sifatnya saran saja gitu. Dan yang terakhir Bu Prima, salah satu aspek penting di dalam riset kualitatif itu kan bagaimana keabsahan datanya ya. Karena ini lebih banyak interaksi subjektif gitu. Mohon disampaikan pada kami bagaimana untuk menjamin keabsahan data dalam riset ini. Ringkas saja. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan keabsahan data, kami memberikan satu orang untuk triangulasi data, yaitu dari Ketua Panti Sosial Tresnaweda. Jadi apa yang dikatakan oleh informan itu saya cross checkkan dengan dari Ketua Panti Sosial tersebut, gitu Bapak. Jadi triangulasi sumbernya itu dikonfirmasi dari panti sosialnya ya, iya, Ketua Panti. pengurus panti sosial. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Bu Direktur. Maaf Bu Direktur, dari Universitas PGRI Madiun. Ini terpengaruh dari Bu Prima tampaknya dari Kediri. Pangapunten, terima kasih. Matur nuwun, inggih, matur nuwun. Mohon maaf, matur nuwun. Baik, terima kasih Prof. Dr. Parji MPD dari Universitas PGRI Madiun. Terima kasih yang tak ternilai. Kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Agus Salahuddin MS untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih Ibu Direktur sebagai Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Ibu Prima Dewi Kusumawati, kandidat doktor yang pada pagi hari ini mengikuti sidang ujian terbuka ya. Bu Prima, penelitian ini menarik dari perspektif kajian sosiologis ya. Karena di masyarakat kita ini demikian banyak data di lapangan dan tadi disampaikan juga bahwa jumlah lansia ini cukup tinggi ya. Dan dari jumlah yang cukup besar tersebut ada masalah, ada problem, ada hal yang perlu mendapat perhatian, khususnya para pengambil kebijakan yang terkait, misalnya ini Kementerian Sosial dan sebagainya, Kementerian Kesehatan dan seterusnya.
Nah, ini ada 1-2 temuan yang menurut saya ini juga cukup penting untuk menjadi perhatian. Misalnya temuan 1 ya. Kehadiran lansia dalam salah satu keluarga tersebut dianggap sebagai beban. Nah, ini beban. Jadi, waduh nelongso ya, beban ini kan berat ya, mikir. Bayangannya begitu kalau menjadi beban. Lansia yang dimaksud ini usia berapa rata-rata? Kalau informannya kan 47 tahun, 52 tahun, ya masih muda-muda lah. Ya. Lansianya yang dimaksud ini berapa, Bu? Lansianya yang pada saat itu sekitar usia 50-an. 50-an, lansia itu 50-an. Jangan dong, 50 jangan disebut lansia. Masih muda. Menurut WHO itu masih generasi muda itu ya. Kalau disebut lansia, UNESCO sampai 60 tahun, Prof. betul. UNESCO itu 60 ke atas. 60 ke atas. Iya, jadi kita orang ini masih muda ini, jangan disebut lansia. Kita orang. Baik, ya ini ya. Kemudian ini menjadi beban. Kemudian teman kedua, karena keadaan saudara yang ikut dengan mereka sudah tua, sehingga mereka rasa takut dan berani. Ya ini ya, sehingga menjadi masalah. Gitu ya. Pada sisi yang lain, nah tadi juga disinggung bahwa lansia yang sebenarnya masih relatif muda usianya gitu kan, 50 tahun sekian itu, mereka ini suka rewel, ngomel-ngomel seperti anak kecil lah ini. ya gitu ya. Baik. Ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ya. Khususnya realitas seperti ini karena menjadi beban, kemudian memahaminya, kemudian karena menjadi beban, kemudian efeknya juga mereka menjadi rewel, ngomel-ngomel dan sebagainya. Kira-kira ini faktor apa ya? Padahal banyak usia yang 50 tahun, 60-an itu alhamdulillah ya, masih seneng, masih ya gitu ya, masih segar, enggak rewel, enggak ngomel-ngomel gitu. Ini ada faktor apa kira-kira yang bisa singkat saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Di usia lansia, memang kalau menurut undang-undang usianya adalah 60 tahun ke atas. Tapi pada saat saya penelitian, usia yang sudah ditentukan adalah usia 50-an. Nah, mereka mengalami hal seperti itu dikarenakan satu, karena mereka mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya karena pasangannya sudah meninggal, Terus yang kedua karena dia pada saat usia seperti itu tidak mempunyai pekerjaan, jadi kehidupan sosialnya juga tidak sesuai gitu. Maksud saya berantakan seperti itu, Prof. Jadi keadaan seperti itu membuat dirinya atau lansia tersebut itu tidak percaya diri. Selain itu, karena memang dari sisi anatomi fisiologi pada usia seperti itu memang terjadi penurunan fungsi organ tubuh. Jadi mereka akan baik cukup ya. Oke, saya kira baik. Saya sudah bisa memahami itu. Maka perlu ada implementasi teoritik, implementasi praktis ya untuk kebijakan-kebijakan terkait. Ada kebijakan Kementerian Sosial terkait dengan bagaimana memperhatikan nasib lansia, termasuk yang ada di panti-panti jompo, panti asuhan. Ada kebijakan tersendiri di situ, dan itu saya kira bukan hanya pelayanan fisik ya, bukan hanya pelayanan makan, minum, sandangnya saja, tetapi saya pernah melihat suatu panti jompo itu agama masing-masing justru masih diajari mengaji, alif, ba, ta, kata, atau yang masih itu rasanya mungkin bisa menyentuh atau bisa membimbing juga dari sisi spiritualitasnya. Ada di Malang Selatan itu, ada di
Joyotundo, Joysu, Malang Selatan itu ya, itu ada itu. Jadi usia lanjut seperti itu dilayani secara fisik ya, materi, makan, minum, tapi juga ada pembinaan, bimbingan spiritualitasnya, sholatnya kalau yang Islam ya, kemudian ada pengajian dan sebagainya, sehingga lebih merasakan pembinaan, pendekatan lahir batin, dan itu menjadi lebih bagus. Dan pernah saya sampaikan pada saat seminar ya tentang itu beberapa hal kebijakan untuk perhatian, ada dana, ada pendampingan ya, kemudian ada pembimbingan, pendekatan keluarga sehingga lansia ini tidak terlantar dan menjadi lebih bagus kondisinya. Baik, itu menjadi perhatian untuk bisa ditekankan ya sebagai salah satu saran rekomendasi ya. Baik, saya kira cukup waktunya. Terima kasih Ibu Direktur, saya kembalikan. Terima kasih Profesor Agus Salahuddin. Kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bonaventura Ngarawula MS untuk menyampaikan sanggahannya. Baik, terima kasih Ibu Ketua Prof. Graita, Pak Rektor, Saudara Promotor dan Co-Promotor, Ibu Promovenda. Suara saya jelas ya? Ya, bagus. Satu hal ya yang saya ingin konfirmasi kepada Bu Promovenda, Bu Prima ya, pilihan untuk mengirimkan ya para lansia, keluarga lansia ya ke panti Werda ya di Tulung Agung. Itu kalau pengamatan saudara dari riset ini, apakah memang merupakan sebuah kecenderungan yang lumayan tinggi, atau ada situasi kondisi perekonomian yang seperti apa yang saudara bisa gambarkan sehingga ada kecenderungan keluarga-keluarga itu mengantarkan yang lanjut usia ke panti Werda? Mungkin dijelaskan secara singkat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mereka mengirimkan lansia tersebut ke panti jompo, maksud saya panti sosial, itu bukan merupakan gaya hidup ataupun bukan merupakan kekhasan hidup, kekhasan dari kebudayaan di sana terkait lansia, bukan seperti itu. Tapi mereka lebih memberikan keinginan untuk bisa merawat saudaranya tersebut atau lansia tersebut lebih baik lagi. Jadi mereka memasukkan ke panti tujuannya adalah untuk lebih mendapatkan perawatan yang lebih sempurna lagi daripada yang di rumah. Karena kalau di rumah mereka karena ekonominya tidak mendukung, sehingga mereka tidak mempunyai keuangan atau biaya yang cukup bila lansia tersebut menderita suatu penyakit. Karena kan kalau lansia otomatis fungsi organ tubuhnya sudah menurun, jadi pasti banyak menderita suatu penyakit. Begitu, Prof. Ya, ini di lembaga Panti Werda milik pemerintah ya? Iya, di mana? Oh, makanya seluruh biaya dari negara. Iya, betul. Oh, iya. Nah, sehingga ada kecenderungan keluarga-keluarga itu cenderung memilih mengantarkan. Tapi yang penting sekarang ada suasana dialogis ya antara keluarga yang lansia dan keluarga yang mengantar, keluarga inti ya, yang mengantarkan yang lansia itu harus ada komitmen ya. Ini persoalan yang mendasar berkaitan dengan pengasuhan, hubungan-hubungan keluarga. Ketika itu dipisah, ini kan harus ada komitmen yang luar biasa. Seperti itu yang terjadi ya? Seperti itu ya? Ya, itu saya akan ingin mendapatkan gambaran mengenai itu karena tidaklah mudah ya mengirimkan keluarga lansia kita ini ya, saya Prof. Made nanti dikirim ke lansia, sudah ke sana dengan kursi roda ya, duduk ya, manggut-manggut. Ya itu persoalan batin, persoalan dialogis yang terkait dengan hubungan keluarga itu yang paling penting supaya tetap harmonis ya, suasana kasih sayang dan seterusnya. Itu yang saya amati. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua.
Terima kasih Prof. Bonaventura Ngaraula. Kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Fidawati Sadana MS untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih Prof. Grahita selaku pimpinan sidang pada pagi hari ini. Bu Prima kok kelihatannya towokan banget gitu sih? Kok nggak kelihatan santai gitu loh, towokan ini. Hati-hati, Bu Prima. Saya kelihatannya setuju dengan statement yang terakhir tadi. Jangan sampai terjebak Ibu penelitian pada lansianya loh ya. Penelitiannya kan bukan pada lansianya. Iya, bukan. Pada Ya. lansia. Nah itu pada keluarga yang menitipkan itu tadi. Gitu. Jadi jangan terjebak ke sana. Perkara itu lansianya itu seperti apa kan yang Ibu lihat perilakunya itu kan bukan perilaku lansianya. Ya, betul. Ya, perilaku keluarga yang menitipkan itu. Gitu. Nah, sehingga sepertinya dalam proposisi itu tadi perilaku keluarganya itu harus terjawab. Mungkin cuek kah, mungkin ada dialogis yang yang tadi itu merupakan satu bentuk proposisi sebetulnya, gitu yang Ibu harus angkat dalam proposisi akhir mayor, gitu. Jadi menjawab itu tadi bagaimana perilaku itu kan rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana itu bukan ekonomi, bukan pendidikan, perilaku keluarga yang dititipkan itu loh. Nah, perhatian atau terus kemudian cuek atau kemudian sudah pasrah serahkan sepenuhnya, itu kan perilaku. Harusnya itu proposisi mayornya. Kemudian terus rumusan masalah yang kedua itu kan latar belakang yang melatar belakangi siapa? Bukan lansianya yang melatar belakangi tentang keluarga itu nitipkan tadi itu. Harusnya itu. Nah, juga tidak studi pengaruh loh ya, karena Ibu kelihatannya memang sebelum-sebelumnya kuantitatif ini. Jadi jawaban atau rumusan masalah yang kedua itu bukan seperti yang Ibu sebutkan dalam proposisi mayor. Ekonomi, pendidikan dan seterusnya itu mempengaruhi ini gitu. Jadi itu kan bukan studi tentang pengaruh. Apa yang melatar belakangi gitu, indikator apa saja yang melatar belakangi keluarga itu menitipkan. Nah itu tadi mungkin itu betul, tapi pengaruh itu harus dihilangkan karena yang melatar belakangi, sehingga itu menjawab rumusan masalah yang kedua. Itu kritik saya tentang atau saran saya tentang proposisi mayor kalau dikaitkan dengan itu tadi, dan jangan sampai itu tadi terjebak kepada jawaban-jawaban Ibu, jangan terjebak kepada penelitian lansia. Bukan, Ibu bukan penelitian tentang lansianya, tapi Ibu penelitian tentang keluarga yang menitipkan ke rumah Gerda tentang lansia. Nah, itu saja yang perlu saya soroti, dan saya salut terhadap keluarga Ibu yang sudah mensupport penuh Bu Prima sebagai dokter ini nanti kalau dinyatakan lulus. Dan saya sampaikan kepada Pak Dr. Kus, terima kasih itu sudah menyupport banyak untuk Bu Prima. Moga-moga kalau Pak Dokter anaknya bisa menjadi profesor. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, sehat ya Pak Kus. Alhamdulillah. Moga-moga sehat terus. Ya, amin amin. Ya, selamat Bu Prima. Itu saran dari saya antara proposisi mayor dengan temuan dan kemudian rumusan masalah. Baik, terima kasih Bu Ketua, Bu Direktur Pasca, Prof. Grahita, waktu saya kembalikan. Terima kasih Ibu Dr. Fidawati Sadana. Kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Zainur Rozikin MM MPD untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih Bu Direktur. Saya langsung
menuju ke Saudari Promo Venda. Bu Prima bisa dengar suara saya, Bu? Iya, Prof. Iya, Pak Zainur. Maaf. Ya. Saya konfirmasi dua. Yang pertama, Bu Prima telah menyelesaikan disertasi perilaku keluarga terhadap lanjut usia dan seterusnya sudah tuntas. Saya ingin tahu waktu Bu Prima menulis disertasi setebal ini sampai 240 halaman ini, saya ingin tahu alur penulisan disertasi itu bagaimana? Mohon dijelaskan secara singkat. Yang pertama. Yang kedua, Bu Prima, saya tanyakan hasil penelitian Ibu apa bisa digeneralisasikan di tempat yang lain? Mohon jawaban dengan singkat. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Zainur. Saya akan jawab. Alur penyusunan disertasi saya pertama adalah penentuan background. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian, kita harus menentukan dulu background atau latar belakangnya. Yang kedua, kita menyusun rumusan masalah. Dari latar belakang itu nanti akan muncul rumusan masalah yang akan kita gunakan dalam penelitian. Setelah rumusan masalah, yang perlu kita fokuskan lagi adalah fokus dari masalah itu. Jadi dari rumusan masalah itu akan muncul fokus masalah yang akan kita perinci untuk dilakukan penelitian. Setelah fokus masalah kita temukan, baru kita menjelaskan terkait dengan indikator permasalahan tersebut. Jadi indikator dari permasalahan yang akan kita lakukan penelitian itu apa. Setelah itu baru muncul ke kesimpulan, dan setelah kesimpulan baru kita ke saran. Terus untuk yang pertanyaan kedua, apakah bisa digeneralisasikan? Kalau menurut saya tidak bisa, karena objek dari permasalahannya berbeda, di setiap tempat berbeda. Ya, terima kasih Bu Prima atas jawabannya. Saya ucapkan selamat dan waktu saya kembalikan lagi kepada Ibu Direktur. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Zainur Rozikin. Kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Wahyuyani MSI untuk menyampaikan sanggahannya. Terima kasih. Bu Prima, ada dua hal yang ingin saya konfirmasi ke Bu Prima. Yang pertama, kita semua tahu bahwa kita suatu saat akan menghadap yang kuasa, termasuk para penghuni panti. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih peran dukungan sosial keluarga terhadap penghuni panti untuk menghadapi kesiapannya untuk menghadapi kematiannya? Apakah ada perilaku tertentu yang dilakukan oleh keluarga, ataukah seluruhnya diserahkan kepada panti? Monggo, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ayu. Di sini dukungan keluarga itu pasti ada, meskipun mereka berada di luar panti. Dukungan dari keluarga bisa berupa perhatian, kasih sayang, ataupun mereka sering datang mengunjungi. Itu dukungan keluarga yang paling penting bagi lansia, karena bagaimanapun juga lansia menginginkan orang terdekatnya ada di sampingnya pada saat mereka menghadapi kematian. Jadi mereka memberikan kasih sayang, gitu Bunda. Jadi pada waktu mereka datang itu biasanya diberikan motivasi supaya mereka tidak cemas dalam menghadapi kematian. Gitu, Bunda. Oke. Yang kedua Bu ya, tindakan keluarga mengirim lansia ke panti itu kan merupakan salah satu stresor dari luar ya, yang bisa menyebabkan penurunan ketahanan fisik. Kenapa? Karena secara psikis mereka itu sudah buruk. Kalau kondisi psikis buruk itu pasti akan menimbulkan penurunan ketahanan fisiknya. Nah, apa yang dilakukan panti untuk menaikkan rasa nyaman
dari para penghuni panti. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Tindakan dari panti yang pertama adalah bagaimana caranya supaya mereka lansia yang ada di sana itu pada waktu menghadapi kematian itu mereka tidak cemas. Jadi mereka memberikan bimbingan rohani sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, mereka tetap memberikan kasih sayang kepada lansia yang ada di sana. Yang ketiga, mereka mengelompokkan sesuai dengan usianya sehingga mereka merasa sebaya. Jadi kalau merasa sebaya itu mereka lebih care kepada teman-temannya begitu, Bunda. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih Ibu Dr. Wahyuyani. Kesempatan yang terakhir saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Hartini Jatmikawati MSI untuk menyampaikan sanggahannya. Ibu Direktur yang saya hormati, terima kasih Prof. Ibu Dewi, dari seluruh penguji hebat-hebat pertanyaannya, ya luar biasa. Saya jadi bingung nih. Ya, saya nambahin saja ya, ringan-ringan kan tadi sudah hebat-hebat dan berat-berat. Dari ada yang menyinggung tadi Profesor Bonan, insya Allah ya. Ini adalah panti pemerintah, ya panti pemerintah. Kontribusi pemerintah terhadap keluarga yang menitipkan lansia itu apa ada dan berupa apa? Kan kalau misalkan perhatiannya hanya di panti, padahal katanya yang menitipkan adalah keluarga luar, bukan anak kandung. Nah, otomatis kan juga perlu perhatian dari pemerintah itu yang menitipkan. Apa ada? Yang kedua, hanya pertanyaan dua saja, Dewi. Kata orang sih, semakin tua usia, maka sikap dan perilaku kita akan kembali seperti anak kecil. Nah, kalau di panti itu gimana hasil penelitiannya, Bu Dewi? Bu Dewi dengan senyum dong, senyumnya mana? Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Titin. Terkait dengan kontribusi pemerintah terhadap keluarga, mungkin tidak secara langsung diberikan kepada keluarga. Dari kontribusi pemerintah hanya memberikan jaminan kehidupan kepada jaminan kebutuhan kepada lansia yang dititipkan di panti lansia. Jadi tidak berupa misalnya keluarga lansia akan diberikan berupa sumbangan atau apapun, tidak, tapi hanya berupa mereka yang dititipkan di panti gitu. Sedangkan untuk yang pertanyaan yang kedua terkait dengan semakin usia kita semakin tua, maka kita akan kembali lagi seperti anak-anak. Hal ini terjadi karena di usia lansia, di usia 60 tahun lebih itu fungsi organ tubuh itu sudah menurun. Nah, kalau fungsi organ tubuh sudah menurun, maka organ-organ itu tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Misalnya, pada waktu kita berusia misal 35 tahun, kita bekerja itu bisa secara full time. Tapi pada waktu kita berusia lanjut, maka pekerjaan kita pun mungkin hanya setengahnya saja, jadi tidak bisa kalau full time. Terus yang kedua, pada saat organ kita mengalami kemunduran, maka ADL atau activity daily living atau kegiatan kita sehari-hari itu tidak bisa sebagus dulu. Jadi misalnya kalau jalan, kalau sudah tua, mohon maaf sekali, kalau sudah tua kan biasanya pakai tongkat seperti itu ya, pakai tongkat. Terus nanti dari pemakaian tongkat itu kan kita kan tidak bisa lincah gitu ya, tidak bisa lincah karena kan kita hanya bisa memakai tongkat seperti itu. Jadi di kondisi-kondisi yang seperti itulah yang membuat lansia itu bisa atau lansia itu dikatakan
kembali seperti anak kecil. Jadi butuh pertolongan dari yang masih sehat, begitu Bunda. Dewi, dalam penelitian sempat nggak ngelirik jadwal scheduling, maksudnya scheduling aktivitas kesehariannya dari lansia yang diberikan oleh panti? Sempat nggak ada olahraganya apa enggak? Ada Bunda, 1 minggu 2 kali olahraganya, setiap hari Rabu dan hari Jumat. Sip, sudah. Ibu Direktur, saya aturkan kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diparingkan ke saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sri Hartini Jatmikowati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Selanjutnya sidang akan menilai dan mengambil keputusan terhadap disertasi Saudara Promovenda. Pimpinan sidang saya serahkan kembali kepada Bapak Rektor. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka rapat pengambilan keputusan atas disertasi Saudara Promovenda, untuk sementara sidang saya tunda lebih kurang 5 menit. Selama sidang ditunda kurang lebih 5 menit, disilakan kepada Bapak Ibu untuk mematikan kamera dan audio subtitling. Terima kasih.